Katakanlah Anda sedang melihat gambar konser yang pernah Anda datangi dan ingin melihat penampilnya di panggung dengan lebih jelas. Apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira seperti ini. Foto gerakan memperbesar gambar pada layar ponsel yang menampilkan gambar konser pada telepon seluler. Anda dapat mencubit keluar untuk memperbesar gambar dan mencubit ke dalam untuk memperkecil gambar. Tindakan menggunakan ujung jari untuk memperbesar dan memperkecil gambar merupakan contoh interaksi manipulasi langsung. Contoh klasik lainnya adalah menyeret file dari satu folder ke folder lain untuk memindahkannya. Tangkapan layar pemindahan dokumen dari satu folder ke folder lain. Memindahkan file pada macOS menggunakan manipulasi langsung melibatkan menyeret file tersebut dari folder sumber dan memindahkannya ke folder tujuan. Manipulasi langsung, DM, adalah gaya interaksi di mana pengguna bertindak pada objek menarik yang ditampilkan menggunakan tindakan fisik, bertahap, dan reversibel yang efeknya langsung terlihat di layar. Ben Shneiderman pertama kali menciptakan istilah manipulasi langsung pada awal tahun 1980-an, pada saat gaya interaksi yang dominan adalah baris perintah. Dalam antarmuka baris perintah, pengguna harus mengingat label sistem untuk tindakan yang diinginkan dan mengetiknya bersama dengan nama objek tindakan tersebut. Tangkapan layar terminal Mac yang menampilkan baris perintah untuk memindahkan file ke folder lain. Memindahkan berkas dalam antarmuka baris perintah melibatkan mengingat nama perintah, MV, dalam kasus ini, nama folder sumber dan tujuan, serta nama berkas yang akan dipindahkan. Manipulasi langsung merupakan salah satu konsep utama antarmuka pengguna grafis, GUI, dan terkadang disamakan dengan, apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan, WYSIWYG. Antarmuka ini menggabungkan interaksi berbasis menu dengan tindakan fisik seperti menyeret dan meletakkan untuk membantu pengguna menggunakan antarmuka dengan pembelajaran minimal. Karakteristik manipulasi langsung dalam analisisnya tentang manipulasi langsung, Shneiderman mengidentifikasi beberapa atribut gaya interaksi ini yang membuatnya lebih unggul daripada antarmuka baris perintah. Representasi berkelanjutan dari objek yang diminati dalam interaksi manipulasi langsung. Pengguna dapat melihat representasi visual dari objek yang dapat mereka gunakan untuk berinteraksi. Begitu mereka melakukan suatu tindakan, mereka dapat melihat pengaruhnya terhadap status sistem. Misalnya, saat memindahkan berkas menggunakan drag and drop, pengguna dapat melihat berkas awal yang ditampilkan di folder sumber, memilihnya, dan segera setelah tindakan selesai, mereka dapat melihatnya menghilang dari sumber dan muncul di tujuan, konfirmasi langsung bahwa tindakan mereka telah membuahkan hasil yang diinginkan. Jadi, UI manipulasi langsung memenuhi, menurut definisi, heuristik kegunaan pertama, visibilitas status sistem. Sebaliknya, dalam antarmuka baris perintah, pengguna biasanya harus secara eksplisit memeriksa apakah tindakan mereka memiliki hasil yang diinginkan. Misalnya, dengan mencantumkan konten direktori tujuan. Tindakan fisik alih-alih sintaksis yang kompleks tindakan dipanggil secara fisik melalui klik, penekanan tombol, pemilihan menu, dan gerakan sentuh. Dalam contoh pemindahan file, serat dan lepas memiliki analog langsung di dunia nyata, jadi implementasi untuk tindakan pemindahan ini memiliki penanda yang tepat dan dapat dipelajari serta diingat dengan mudah. Sebaliknya, antarmuka baris perintah mengharuskan pengguna untuk mengingat tidak hanya nama perintah, MV, tetapi juga nama objek yang terlibat, file dan jalur ke folder sumber dan tujuan. Jadi, tidak seperti antarmuka DM, antarmuka baris perintah didasarkan pada pemanggilan alih-alih pengenalan dan melanggar heuristik kegunaan yang penting. Umpan balik berkelanjutan dan tindakan yang dapat dibalik dan bertahap karena status sistem dapat dilihat, mudah untuk memeriksa apakah setiap tindakan menghasilkan hasil yang tepat. Jadi, saat pengguna melakukan kesalahan, mereka dapat langsung melihat penyebab kesalahan dan dapat dengan mudah membatalkannya. Sebaliknya, dengan antarmuka baris perintah, satu perintah pengguna tunggal mungkin memiliki beberapa komponen yang dapat menyebabkan kesalahan. Misalnya, dalam contoh di bawah ini, nama folder tujuan mengandung kesalahan ketik measuring usably alih-alih measuring usability. Sistem hanya berasumsi bahwa nama file harus diubah menjadi measurement usably. Jika pengguna memeriksa folder tujuan, mereka akan menemukan bahwa ada masalah tetapi tidak akan memiliki cara untuk mengetahui apa yang menyebabkannya. Apakah mereka menggunakan perintah yang salah, nama file sumber yang salah, atau tujuan yang salah? Kesalahan ketik ditunjukkan pada baris perintah. Kata, usability, kehilangan huruf I. Perintah tersebut mengandung kesalahan ketik pada nama tujuan. Pengguna tidak memiliki cara untuk mengidentifikasi kesalahan ini dan harus melakukan. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai apa itu lingkungan fisik dan ergonomik, terutama dalam lingkup pekerjaan. Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan dan elemen-elemen lain dalam suatu sistem dan pekerjaan yang mengaplikasikan teori, prinsip data dan metode untuk merancang suatu sistem yang optimal, dilihat dari sisi manusia dan kinerjanya. Ergonomi memberikan sumbangan untuk rancangan dan evaluasi tugas, pekerjaan produk, lingkungan dan sistem kerja, agar dapat digunakan secara harmonis sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan keterbatasan manusia.
Lingkungan fisik adalah sesuatu yang berada di sekitar. Para pekerja yang meliputi cahaya, warna, udara, suara serta musik yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Sedangkan menurut Guy Dorieux, lingkungan fisik merupakan segenap faktor fisik yang bersama-sama, merupakan suatu suasana fisik yang meliputi suatu tempat kerja. Lingkungan fisik adalah salah satu unsur yang harus didaya gunakan oleh organisasi sehingga menimbulkan rasa nyaman, tentram, dan dapat meningkatkan hasil kerja yang baik untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Si Hombing, 2004. Lingkungan fisik akan mempengaruhi berbagai aspek perancangan interaksi dan beberapa persyaratan dapat saling bertolak belakang satu sama lain. Berikut ini adalah sejumlah isu yang perlu diperhatikan dalam merancang lingkungan fisik komputasi. Keamanan, salah satu tujuan ergonomik adalah untuk menciptakan suatu lingkungan fisik komputasi yang aman. Hal ini dapat merupakan suatu pertimbangan utama pada sejumlah sistem, terutama sistem yang digunakan untuk misi yang berbahaya. Cukup banyak contoh dari situasi beresiko tinggi dan berakibat fatal karena kesalahan yang berhubungan erat dengan komputer. Contohnya piranti radiasi terkendali, komputer yang disebut DRX-205. Karena kesalahan perancangan pada mesin tersebut, teknisi medis secara tidak disadari menempatkan pasien dalam situasi yang sangat berbahaya karena pengaruh radiasi. Yang kedua adalah efisiensi. Sistem tidak selayaknya mengharuskan pengguna untuk bekerja lebih dari yang diperlukan. Jika cara memanipulasi peranti fisik tidak konsisten dengan kemampuan manusia secara umum, efisiensi akan menurun jauh. Yang ketiga adalah ruangan pengguna. Tingkat kenyamanan pengguna ketika menggunakan suatu sistem harus diperhatikan. Dalam hal ini misalnya, harus cukup ruang berdiri, duduk, atau bergerak secara nyaman. Sekelompok cenderung menggunakan komputer untuk waktu yang cukup lama. Jika perancangan fisik tidak memadai, pengguna dapat merasakan kelelahan, bahkan cedera. Selanjutnya adalah ruang kerja. Pengguna perlu diberi kemampuan untuk membawa objek kerja, misalnya buku tulis dan sejumlah peranti informasi seperti PDA, ke lingkungan komputasi dan dapat menggunakannya dengan nyaman. Pengguna yang harus menyalin teks dari kertas harus mempunyai semacam pemegang materi yang akan dialin dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga pengguna dapat memandang teks kertas maupun layar komputer dengan nyaman. Yang kelima adalah pencahayaan. Pencahayaan di sekitar dapat mempengaruhi jarak pandang ke layar tampilan. Pencahayaan di luar ruangan lebih susah untuk dikendalikan. Yang terakhir adalah polusi. Sejumlah lingkungan industri, misalnya pabrik atau gudang, sangat penting untuk dipertahankan kebersihannya. Seringkali pengguna harus bekerja dalam lingkungan yang kotor atau berminyak. Peranti seperti papan ketik atau mouse yang mudah rusak apabila dioperasikan pada lingkungan seperti ini. Solusinya adalah dengan menggunakan tutup papan ketik plastik, penutup layar sentuh yang dapat dicuci, dan antar muka yang berhubungan dengan suara. Perlu mempertimbangkan sejumlah aspek di atas. Pengaruh buruk stasiun kerja. Kunci penting dalam pengontrolan ergonomik adalah bahwa karakteristik pekerjaan akan menentukan intervensi yang diperlukan untuk memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan itu. Faktor-faktor kenyamanan perlu diarahkan kepada bagian-bagian yang mengalami beban tinggi. Sebagian pekerjaan menyebabkan timbulnya beban visual dan beban otot. Sementara pekerjaan lain lebih banyak memberikan beban visual dibanding beban otot, dan pekerjaan yang lain lagi memberikan beban otot yang lebih besar dibanding dengan visual. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan kenyamanan fisik dan faktor-faktor yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan beserta solusinya. Kelelahan visual serta iritasi mata penglihatan menjadi kabur. Penyebabnya, pencahayaan yang tidak memadai, kilau dan pantulan cahaya. Solusinya adalah atur tingkat iluminasi, ruangan antara 300 sampai 700 lux, dan tempatkan layar tampilan sejajar dengan jendela. Pakailah pelindung kilau jika diperlukan. Keluhan yang kedua ialah rasa pegal di punggung dan pinggang. Penyebabnya adalah kursi yang kurang memadai dan ruang kaki yang sempit. Solusinya adalah sediakan kursi yang dapat memberikan dukungan pada bagian pinggang dan punggung yang dapat diatur ketinggiannya, serta sediakan meja kerja yang memadai sehingga kaki dapat bergerak secara bebas.